Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai simple present atau present simple. Kita ngopi dulu supaya segar. Oke, kita mulai ya. So, simple present tense. Oke. Poin-poinnya itu pertama, tenses ini digunakan untuk menjelaskan kebiasaan atau fakta. Tenses ini paling umum digunakan, dan tenses ini merupakan dasar yang harus Anda kuasai kalau Anda ingin mempelajari tenses yang lebih lanjut. Ya, jadi mohon ini untuk diperhatikan. Oke, sebelum kita masuk ke formula, kita harus tahu dulu kapan present simple ini digunakan. Yang pertama itu habits and routines, untuk kebiasaan dan rutinitas. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Intan walks to campus every day. Intan berjalan ke kampus setiap hari. Budi drinks coffee on Saturdays. Budi minum kopi setiap hari Sabtu. My cat always sleeps in my room. Kucing saya selalu tidur di ruangan saya, di kamar saya. Intan dan Budi pergi ke mall di akhir pekan. Saya diam di rumah setiap malam. Kami bertemu sekali dalam seminggu. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat gitu ya, artinya ini kegiatan yang mereka individu-individu ini lakukan setiap hari, setiap Sabtu, ini setiap hari atau setiap tidur. Misalnya tidurnya sehari berapa kali gitu ya. Nah, ini pokoknya tiap tidur itu di kamar saya. Nah, ini kebiasaan, ini rutinitas yang terjadi berulang-ulang. Apakah hanya terpaku hanya setiap hari? Tidak. Kalau itu terjadi sekali dalam 10 tahun, gimana? Ya kalau selalu terjadi, dalam 10 tahun itu sekali, setiap 10 tahun, ya itu habits, itu ya rutinitas. Berarti masuknya ke simple present. Gitu ya. Nah itu. Nah ciri-cirinya itu ya, kegiatan yang berulang-ulang, ada frekuensi. Ini bisanya seperti always, often, sometimes, rarely, never. Ada banyak ya sebetulnya yang saya bahas ini, yang saya sebutkan. Sebelum verb 1, kalau Anda lihat di sini ya, Intan, mana tadi yang ada always? Ini. My cat always sleeps. Kata always ini ada frekuensi itu munculnya sebelum verb 1. Lalu every Sunday, on Sunday gitu ya. Nah, ini bisa muncul di awal, tengah, akhir. Okay. Once a week, once a day, once a month, once a year, twice a day, 3 times a month, 5 times, seperti itu. Yang memperlihatkan frekuensi waktu, gitu ya. Nah itu, pertama habits and routine. Yang kedua itu fakta. Fakta yang ada sebenar-benarnya dan fakta yang saat ini ada, gitu. Fakta present tentunya ya. Contohnya Dwi has an older sister. Ini fakta. Dwi memiliki seorang kakak perempuan. I'm sorry works at a restaurant. I'm sorry bekerja di sebuah restoran. I am a big man. Saya seorang laki-laki yang besar. They are students. Mereka adalah siswa kampus ini. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Matahari terbit dari timur. Nah, itu semuanya fakta. Fakta masuknya ke dalam simple present. Gitu ya. Fakta yang terjadi di masa present tentunya ya. Oke. Ya, ciri-cirinya apa? Yaitu fakta yang tidak bisa dibantah dan dapat dibuktikan. Gitu. Ini bisa dibuktikan ya. Tunjukin aja orangnya. Ini dia datang aja ke restoran.
Ya. Dan ini bukan kebiasaan. Ini fakta adanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Strukturnya. Oke. Yang pasti ini ya harus ada itu, ada subjek, ada main verb. Ada subjek, ada verb utama. Di sini ada 3 ya. Di sini afirmatif, negatif, dan interrogatif. Coba lihat di sini ya. Di sini yang beda hanya saya memberi warna merah, she, he, atau it. Oke. Satu orang atau benda. Satu ya. Verbnya itu verb 1 ditambahkan s atau es atau is. Oh, ini harusnya nya juga dimerahkan ya. I'm sorry. Ya, she, he, it goes, has, walks, runs, studies. I go, have, walk, run, study. They, we, you sama go, have, walk, run, study. Ini hanya contoh subjek dan verbnya. Apakah mau ditambahkan verb of frequency? Boleh di sini. Misalnya apa? She always goes to school by bicycle. Itu di luar. Tapi ini pokoknya yang utama, ada subjek, ada main verb. Ingat ya, jadi untuk afirmatif yang harus diingat adalah 3 subjek, she, he, atau it, verbnya ditambahkan s. Gitu ya. Nah, kalau negatif, tolong diperhatikan juga. Saya kembali fokus ke 3 subjek, she, he, dan it. Itu lihat di sini untuk negatif, does not. Nah, di sini ada does not, ada es-nya ya. Nah, setelah ada kata does not, verbnya itu tidak boleh memakai s. Karena anggap saja pokoknya s-nya sudah diambil oleh si does ini. Jadi jangan sampai does not goes. Jadi double s ya. Jangan. Jadi ingat does. S-nya hanya di bagian does not. Disingkat boleh, doesn't boleh. Kayak gitu. Oke. Nah, 4 subjek sisanya I, they, we, dan you itu do not atau don't. Verbnya verb basic ya, verb yang paling awal. Oke. Ini negatif. Kalau interrogatif, nah does dengan do-nya itu pindah ke depan. Kembali. Does she, he, it, verbnya sama. Ingat, pokoknya karena ada kata does ini, maka verb ininya tidak boleh memakai s. Dan untuk 4 subjek selanjutnya, I, they, we, you, memakai do. Gitu. Do you walk to school? Do they study every Saturday night? Gitu ya. Oke. Oke, ini untuk strukturnya. Nah, ini ada juga yang memakai verbnya be. Gitu. Jadi untuk present tense ada yang subject main verb, gitu ya. Atau ada juga memakai be, yaitu are, am, dan is. Nah, di sini tolong diperhatikan. She, he, it dengan is. I dengan am. They, we, you dengan are. Gitu. Dan ini adalah verbnya. He is my friend. Fakta. I am smart. Fakta. We are from Bandung. Fakta. Gitu ya. Negatifnya tinggal ditambahkan not aja. Interrogatif, ya tinggal pindah ke depan aja, to be-nya. Is she your friend? Am I happy? Are you from Indonesia? Gitu ya. Oke. Lalu kita pindah. Nah, ini cara pemakaian s, is, atau is. S ditambahkan pada sebagian besar verbs. Saya kurang besarnya, maaf ya. Ini seperti ini. Sings, fights, learns, eats, drinks, dances, plays. Nah, kalau ini akhirannya E, itu tambahkan S aja. Gitu ya.
Lalu es ditambahkan kepada verbs yang berakhiran o, goes, does. Tambahkan es. Akhirannya x, fixes. Z, buzzes. S, passes. Akhiran sh, washes. Ch, watches. Oke. Akhiran ies itu ditambahkan pada verbs yang berakhiran konsonan dan y. Misalnya ini, study, lihat sebelum y ada apa? Ada d, ini konsonan ya, maka y-nya menjadi studies. Cry, sebelumnya ada apa? Konsonan r, maka y-nya berubah menjadi ies. Cries. Gitu ya. Apakah selalu yang berakhirannya y itu diakhiri oleh is? Tidak. Kita lihat di sini. Play, akhirannya s aja, tidak berubah menjadi is. Kenapa? Karena sebelum y itu bukan sonan, ini vokal ya. Jadi hanya berlaku untuk yang sebelum y-nya adalah konsonan. Oke. Nah, sekarang silakan Anda menulis fakta tentang Anda dan kebiasaan tentang diri Anda, lalu tentang sesuatu. Nah, contohnya seperti ini. My name is Bruce Wayne. I am 35 years old. I live in Gotham City. I am a billionaire and I have a lot of money. In the morning, I am a businessman and have meetings. At night, I wear masks and catch criminals. Ini fakta. Ini fakta. Ini fakta ya. Ini fakta. Ini fakta. Di pagi hari, habis ini fakta. I have meetings. Ini habits ya. Ya. At night, I wear mask. Setiap malam, saya memakai topeng. Ini habit. Ini catch criminal habit. Dia adalah manusia kelelawar. Nah, ini kalau tentang sesuatu yang bukan Anda. My favorite animal is cat. Apa? Binatang kesukaan saya adalah kucing. Cats are cute and playful. Kucing itu lucu dan suka bermain. They are furry, have 4 legs, a tail. Ini deskripsi ya. Cats eat fish or cat food. Fakta-fakta. My cat always sleeps in my room. Tadi apa itu? Itu kebiasaan ya, habit. Kayak gitu ya. Oke ya. I think that's it. If you have any questions, ask away. Yeah, I have a quote of the day. Never stop learning because life never stops teaching. Dari tidak diketahui siapa ya. Tapi this is very good. Oke. Okay? Ya, silakan Anda membaca lagi, dipelajari lagi, lalu Anda terapkan. Anda kerjakan latihannya. That's it. Oke, okay? Thank you. Good night.